Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, serta selamat pagi bagi Ibu Risa serta teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang materi model pembelajaran pemrosesan informasi. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama saya sendiri Rizky Muldanto, lalu Salsabila Febria Maulana Zain, Salvarodatul Zana, Sherly Karina Sari, Sistina Umusaidatul Fitria, Wahyu Indah Permatasari, dan yang terakhir adalah Yohanes Krishna Aditya. Selanjutnya kita akan menginjak pada materi. Yang pertama adalah pengertian dari model pembelajaran pemrosesan informasi. Teori belajar ini oleh Gagner disebut dengan Information Processing Learning Theory, sedangkan menurut Efrancois disebut dengan Information Processing Model. Teori ini merupakan gambaran atau model dari kegiatan di dalam otak manusia di saat memproses suatu informasi. Lalu menurut Gagner bahwa dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi untuk kemudian diolah sehingga menghasilkan keluaran dalam bentuk hasil belajar. Jadi model pembelajaran pemrosesan informasi adalah model pembelajaran yang menitik beratkan pada aktivitas yang terkait dengan kegiatan proses atau pengolahan informasi untuk meningkatkan kapabilitas siswa melalui proses pembelajaran. Secara sederhana, pemrosesan informasi adalah kemampuan dari peserta didik untuk mengolah atau menerima informasi, lalu memonitornya, yang kemudian dilanjutkan dengan peserta didik menyusun atau membuat strategi atau rencana mengenai informasi tersebut. Dengan inti pendekatan pada proses memori dan cara berpikir dari peserta didik tersebut. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Salsabila. Perkenalkan, nama saya Salsabila Febria Maulana Zain dari Offering Air. Di sini saya akan menjelaskan prinsip dan karakteristik model pembelajaran pemrosesan informasi. Kognisi biasanya didefinisikan secara sederhana sebagai perolehan pengetahuan. Ada 3 aspek yang relevan dalam persepsi yang berhubungan dengan kognisi manusia. Yang pertama ada pencatatan indera. Pencatatan indera adalah sebuah sistem ingatan yang dirancang untuk menyimpan sebuah rekaman mengenai informasi yang diterima oleh sel-sel reseptor. Pencatatan indera ini juga dikenal sebagai ingatan sensori yang dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama ada ikonik, yaitu sistem pencatatan indera terhadap informasi yang berupa visual, gambar, dan benda konkret. Yang kedua ada ikonik, yaitu sistem pencatatan indera terhadap informasi berupa suara. Yang kedua ada pengenalan pola. Pengenalan pola di sini adalah proses transformasi dan pengorganisasian informasi yang masih kasar agar mempunyai makna atau arti tertentu. Aspek ini lebih dalam dari hanya sekedar menyimpan informasi yang masuk melalui reseptor. Dengan kata lain, dapat pula dikatakan bahwa aspek pengenalan pola ini adalah sebuah upaya untuk menata informasi yang masuk sesuai dengan karakteristik yang menonjol untuk ditempatkan sesuai dengan jenisnya. Yang ketiga ada perhatian. Perhatian di sini diartikan sebagai proses pemusatan aktivitas mental atau proses konsentrasi pikiran dengan mengabaikan rangsangan lain yang tidak berkaitan. Aktivitas ini menuntut pemusatan konsentrasi pikiran pada hal-hal yang menonjol dari sebuah informasi dan bekerja secara intens terhadap informasi tersebut dengan mengabaikan hal-hal yang tidak terkait. Selanjutnya, model pembelajaran pemrosesan informasi ini sering pula disebut sebagai model cognitive information processing, karena dalam proses belajar ini tersedia 3 taraf struktural sistem informasi. Yang pertama ada sensori atau intake register. Informasi masuk ke sistem melalui sensory register, tetapi hanya disimpan untuk periode waktu terbatas. Agar tetap dalam sistem, informasi masuk ke working memory yang digabungkan dengan informasi di long term memory. Yang kedua ada working memory. Pengerjaan atau operasi informasi berlangsung di working memory. Di sini berlangsung berpikir yang sadar.
Kelemahan working memory adalah sangat terbatas kapasitas isinya dan memperhatikan sejumlah kecil informasi secara serempak. Yang ketiga ada long term memory. Ya, secara potensial tidak terbatas kapasitas isinya sehingga mampu menampung seluruh informasi yang sudah dimiliki siswa. Namun, kelemahan dari sistem ini adalah betapa sulit mengakses informasi yang tersimpan di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salvador Juna dari Offering Air. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi tentang model pembelajaran pemrosesan informasi. Yang saya akan jelaskan kali ini adalah tentang kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran pemrosesan informasi. Kelebihan dari model pembelajaran pemrosesan informasi yang pertama adalah meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berpikir. Dan yang kedua adalah kreatif dalam pembelajaran. Yang ketiga adalah meningkatkan proses pembelajaran yang menarik dan materi yang disampaikan. Di balik kelebihan juga pasti ada kekurangan, dan di sini saya juga akan menjelaskan tentang kekurangan dari metode pembelajaran pemrosesan informasi. Kekurangannya adalah apabila guru tidak dapat menyampaikan materi dengan kreatif dan menarik, maka peserta didik tidak dapat menerima materi yang disampaikan dengan baik. Jadi di sini adanya tidak adanya umpan dari peserta didik, atau peserta didik tidak bisa menerima apa yang disampaikan guru atau tenaga pendidik dengan maksimal. Itu juga menjadi kekurangan dari metode ini. Setelah itu saya juga akan menjelaskan tentang teori pembelajaran pemrosesan informasi. Yang pertama adalah teori kognitif. Teori kognitif adalah teori yang berorientasi pada kemampuan peserta didik memproses informasi yang dapat memperbaiki kemampuannya. Dan yang kedua adalah teori template. Teori ini adalah tidak bisa dianalisis yang kita bandingkan dengan pola lainnya dengan mengukur beberapa banyak pola yang saling melengkapi. Dan teori yang ketiga adalah teori ciri. Teori ciri adalah menggambarkan sebuah pola dengan membuat setiap bagian-bagiannya. Sekian, presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sherly Karina Sari dari Offering Air. Selanjutnya, teori struktural. Teori struktural menentukan bagaimana ciri dari sebuah pola bergabung dengan ciri tersebut dan menekankan pada hubungan antar ciri. Selanjutnya, teori teknik penyebutan sebagian. Terdiri dari dua. Yang pertama, model Sperling. Model Sperling terdiri dari penyimpanan informasi visual, pengulangan, dan penyimpanan informasi auditori. Yang kedua, model Rumelhart meliputi model sistematis mengenai performa dan tugas pemrosesan informasi. Selanjutnya, teori leher botol. Teori leher botol menjelaskan bagaimana orang menyeleksi informasi ketika beberapa tahap mengalami kelebihan beban atau informasi. Selanjutnya, teori kapasitas. Teori kapasitas berasumsi bahwa seseorang memiliki kontrol atas alokasi penggunaan kapasitas yang terbatas untuk melakukan tugas yang berbeda. Selanjutnya, teori pemrosesan otomatis. Teori pemrosesan otomatis adalah salah satu karakteristik pemrosesan otomatis adalah terjadi tanpa disadari. Selanjutnya, teori memori. Teori yang menekankan pada interaksi antara penyimpanan sensoris, memori jangka pendek, dan jangka panjang atau LTM. Perkenalkan, nama saya Sistina. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penyebab lupa pada teori intervensi dan teori AUS. Semua orang pasti pernah mengalami yang namanya lupa. Ketika
seorang melupakan suatu informasi yang sangat penting, itu tentunya akan berdampak buruk pada dirinya sendiri. Tapi ketika informasi itu tidak terlalu penting, maka ya itu tidak akan terlalu berdampak buruk pada dirinya. Nah, misalkan untuk seorang pelajar, apa sih dampak buruknya ketika ia melupakan hal penting? Ya, misalkan itu adalah materi yang harus dipelajarinya, yang harus diingatnya. Pertama, mungkin nilainya akan jelek. Yang kedua adalah ia tidak akan mendapat dari manfaat ilmu itu. Nah, karena terdapat dampak buruk dari lupa itu tadi, maka lupa itu juga harus dihindari. Nah, untuk menghindari atau mengatasi lupa, kita harus mengetahui dulu apa itu penyebab dari lupa. Nah, penyebab lupa ini dijelaskan pada dua teori. Pertama, teori intervensi. Teori intervensi menyatakan bahwa mengingat hal-hal lain atau melakukan tugas lain dapat mengganggu proses mengingat atau menyebabkan lupa. Jadi misalkan ketika dijelaskan suatu materi, namun mengingat hal lain yang tidak berhubungan dengan materi itu, atau misalkan melakukan tugas dari materi lain, nah itu juga akan menyebabkan lupa, mengganggu proses dalam mengingat. Nah, kemudian intervensi ini dibagi menjadi dua. Ada intervensi proaktif dan intervensi proaktif. Nah, untuk intervensi proaktif ini disebabkan oleh informasi yang terjadi setelah sebuah kejadian. Misalkan, sekarang kita harus mengingat tentang materi ekonomi. Tapi setelah pelajaran ekonomi itu ada materi sosiologi. Nah, materi sosiologi inilah yang menyebabkan yang namanya intervensi retroaktif. Kemudian intervensi proaktif disebabkan oleh kejadian-kejadian yang terjadi sebelum peristiwa di mana seseorang berusaha untuk mengingat kembali. Nah, kebalikan yang tadi, misalkan seseorang ini mau mengingat tentang sosiologi yang dipelajari sekarang, tapi pada prosesnya ia terganggu oleh materi yang sebelumnya dipelajari, yaitu materi ekonomi. Itu tadi tentang teori intervensi. Kemudian, teori aus. Jadi, teori aus menyatakan bahwa lupa akan terjadi meskipun subjek tidak diminta untuk melakukan hal-hal lain selama jangka waktu mengingat, jika subjek tidak melatih informasi tersebut. Nah, jadi pada waktu dia mengingat satu informasi, ia sudah bisa menghindari semua hal-hal lain yang akan menyebabkan proses lupa. Namun, jika informasi yang ia dapat kemudian tidak diulangi lagi, maka informasi tersebut juga dapat dilupakan. Nah, jadi inti dari semua teori penyebab lupa tadi, pertama, pada saat proses belajar, kita harus menghindari semua hal-hal lain atau tugas-tugas lain yang tidak berhubungan dengan materi belajar tersebut. Kemudian,
harus melakukan pengulangan tentang materi atau informasi yang telah dipelajari. Nah, sehingga materi tersebut akan terus diingat dan sebagai seorang siswa misalnya tidak akan mengalami dampak buruk dari lupa tersebut. Saya Umu Saidatul Fitria dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang aplikasi model pengajaran pemrosesan informasi dalam kegiatan pembelajaran. Menurut Robert M. Gardner mengemukakan ada 8 fase dalam proses pembelajaran tersebut, yaitu yang pertama, motivasi. Motivasi yaitu fase awal memulai pembelajaran dengan adanya dorongan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Yang kedua, pemahaman. Pemahaman yaitu individu menerima dan memahami informasi yang diperoleh dari suatu proses pembelajaran tersebut. Yang ketiga, pemerolehan. Pemerolehan yaitu di mana individu memberi makna atau mempersepsi segala informasi yang telah sampai pada dirinya dan yang terjadi dalam proses pembelajaran. Yang keempat, penahanan. Penahanan tersebut juga merupakan proses mengingat dalam jangka waktu panjang. Yang kelima, ingatan kembali. Ingatan kembali yaitu mengeluarkan kembali informasi yang telah disimpan. Yang keenam, generalisasi. Generalisasi yaitu menggunakan informasi yang telah diperoleh untuk keperluan tertentu. Yang ketujuh, perlakuan. Perlakuan yaitu perwujudan perubahan perilaku individu sebagai hasil pembelajaran. Dan yang terakhir, umpan balik. Umpan balik yaitu individu memperoleh feedback atau balasan dari perilaku yang telah dilakukannya. Nama saya Wahyuminda Permatasari dari kelompok 1. Pada kali ini saya akan membahas materi yang terakhir, yaitu langkah yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran pemrosesan informasi. Yang pertama yaitu melakukan tindakan menarik perhatian peserta didik, misalnya dengan melakukan variasi model dan metode pembelajaran, menggunakan media pembelajaran dan pemberian reward. Yang kedua, memberikan informasi mengenai tujuan pembelajaran dan topik yang akan dibahas. Jadi kita sudah memiliki pandangan mengenai apa yang akan kita bahas ke depannya. Yang ketiga yaitu merangsang peserta didik untuk memulai aktivitas pembelajaran dengan seperti yang pertama tadi, dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik, menggunakan variasi model, dan sebagainya. Yang keempat yaitu menyampaikan isi pembelajaran sesuai topik yang telah dirancang. Jadi topik yang kita bahas itu tidak boleh melenceng dari tujuan yang sudah kita tentukan pada poin kedua tadi. Yang kelima yaitu memberikan bimbingan bagi aktivitas peserta didik dalam pembelajaran. Misalnya menanyakan apakah mereka sudah memahami, apakah ada yang perlu dibantu, dan sebagainya. Yang keenam yaitu memberikan penguatan pada perilaku pembelajaran, seperti memberi semangat dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Yohanes Krisna Aditya. Terima kasih. Nama saya Yohanes Krisna Aditya. Selanjutnya, langkah yang harus diperhatikan dalam proses informasi yaitu memberikan feedback terhadap perilaku yang ditunjukkan peserta didik, kemudian melaksanakan penilaian proses dan hasil, dan yang terakhir memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya dan menjawab berdasarkan pengalamannya. Kesimpulan dari materi ini ialah model pembelajaran pemrosesan informasi adalah model pembelajaran yang menitikberatkan pada aktivitas yang terkait dengan kegiatan proses atau pengolahan informasi untuk meningkatkan kapabilitas siswa melalui proses pembelajaran. Model pembelajaran ini sendiri biasa disebut model Cognitive Information Processing, dan terdapat 3 taraf struktural sistem informasi, yaitu sensory atau intake register, yang kedua working memory, yang ketiga long term memory. Pada model pembelajaran ini juga terdapat kelebihan dan juga kekurangan. Kemudian di dalam teori pembelajaran pemrosesan informasi terdapat juga teori kognitif, teori template, teori ciri, teori struktural, teori teknik penyebutan sebagian, teori leher botol, teori kapasitas, teori pemrosesan otomatis,
dan teori memori. Kemudian ada beberapa aplikasi model pengajaran pemrosesan informasi dalam penerapan di kegiatan pembelajaran seperti motivasi, pemahaman, pemerolehan, penahanan, ingatan kembali, generalisasi, perlakuan, dan juga umpan balik. Juga ada beberapa langkah yang harus diperhatikan dalam penerapan pemrosesan informasi itu sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.